Okay, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Okay, good. Thank you very much. Uh, Today we are going to begin our lesson. Kita akan memulai pembelajaran kita. But before we begin our study today, allow me to introduce myself first. Izinkan saya to introduce, untuk memperkenalkan diri before we continue our study. Take a look my personal identity. Okay, look at here. Yes, sir. That is my personal identity. My name is Noven Robert Sinambela. My registration number KPG 201502532366, and my student number 92037114427, and my ID card number 12160301107533003. And the last is my place date of birth in Bandar Khalifa on 1st October 1975. Okay, that is my personal identity. Now, I want to give you a lesson about our subject in the 9th grade. What is that? That is about label. Label. Sudah bisa lihat tampilan media pembelajarannya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Okay. Now, before we are going to study our lesson today, I would like to check your signal. How was your signal today? Maria, is it good? Halo? Bagaimana dengan sinyalmu, Maria? Bagus, Maria? Bagus, Pak. Bagus. Yang keras suaranya ya, Nang. Menti, bagaimana dengan kamu, Menti? Sinyalnya bagus? Bagus, Pak. Okay, good. Trisnawati, how about you? Are you good? Bagus, Pak. No, Bagus, I Pak. mean, how are you today, Trisnawati? Are you fine? Fine. Hello, Trisnawati. Yeah. Rifael, how about you? Are you fine, Rifael? Yes. Fine, Pak. Okay, Fine. good, yeah. But before we continue our study, it is better to say thank to our God. To open our class, please, Maria Angelica. Let us pray. In the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit. Let's pray together. God, we want to study today. This is our study today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you very much, Maria Angelica. You are Okay. welcome, sir. Yeah, that's good. And now, look at this. Now, we are going to study about label. Pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengenai pembahasan mengenai label. But tujuan dari pembelajaran dari label ini perlu Anda ketahui, what is the purpose of the study? Apakah tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, you are able to presenting
the result of comparing the text structures and language features of medicine and food label by showing discipline, cooperation, and good responsibility. Nah, tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini adalah nanti Anda diharapkan mampu mempresentasikan hasil dari membandingkan struktur teks, language features, pada label obat dan makanan. Jadi kita fokusnya, we are just focusing on obat dan makanan, medicine and food. Dengan menunjukkan perilaku, disiplin, jujur, bekerja sama, dan tanggung jawab yang baik. Oke ya? That is the purpose of our study today. Next. Now I'm gonna ask you. Saya akan bertanya, do you know what is this? Ada yang tahu nggak ini apa? Do you know what is this? Coba, siapa yang bisa? Ada yang tahu nggak itu apa? Gambar apa? What picture is this? Gambar apa ini? Obat, Pak. Ya, silakan. Yang keras siapa? Yang jawab? Yang lainnya silakan. Nggak usah malu-malu, nggak usah ini. Yang kuat suaranya. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar obat ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang kuat suaranya. Ini gambar apa? Gambar obat, Pak. Oke, what's in English gambar obat? Gambar obat adalah medicine. Oke ya. Selanjutnya ini gambar apa? Gambar apa ini? Keripik, Pak. Keripik. Ya, terus jenisnya berarti kalau keripik masuknya kemana? Ke makanan ya? Masuk ke Iya, Pak. food. Food ya. Now, before you know what are they and about the definition, about the social function, the generic structures, and the language features, is it better you watch the video berikut ini, the following video. You watch the following video first ya. Silakan Anda tonton video pembelajaran hari ini to give you deeper about the label itself, untuk memberikan lebih mendalam lagi tentang mengenai label tersebut. Oke ya, ini Bapak stop presenting dulu. Oke, kita lihat ya. Silakan Anda tonton nanti, terus kemudian buat catatan kecilnya. Buat catatan kecilnya tentang apa di dalamnya yang Anda akan pelajari. Oke ya. Silakan. Sudah bisa tampil lihatan? Sudah bisa melihat tampilannya? Sudah, Pak. Oke, nanti Anda buat catatan baik di tulisan kalian dan di benak kalian ya. Oke, silakan kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel. With me, Mrs. Fitri. In this opportunity, we are going to study about label. Check it out. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 poin berkaitan dengan materi label. Poin yang pertama adalah definition of label. Poin yang kedua adalah purpose of label. Oke ya, dibuat catatannya ya tentang materi apa pembelajaran kita hari ini. Yang ketujuh-tujuhnya ini ya. Poin Iya, yang Pak. ketiga adalah kinds of label. Poin yang keempat adalah elements of label. Poin yang kelima adalah language features of label. Poin yang keenam adalah examples of label. Dan poin yang terakhir adalah quiz. Silahkan simak penjelasannya. The first explanation is about definition of label. What is label? Apa itu label? Label is an information contained in the outer packaging of products or goods. Paham ya anak-anak?
The second explanation is about the purpose of label atau tujuan dari label. Okay, that is the second one. The purpose of label. The purpose of label is to give information about the product. Artinya, tujuan dari label adalah untuk memberikan informasi yang lengkap tentang produk. Apa yang didapat dari pembelajaran menonton video tadi? Bagaimana dengan Menti? How about you, Menti? Is it clear? Ya, Pak. Is it clear? Oke, bagaimana dengan Trisnawati? Sudah, Pak. Is it clear? Hotma? Ya, sudah, Pak. Oke ya. Nah, to make it clear, untuk memberi lebih jelas mengenai label tersebut, kita lihat sekilas lagi informasi mengenai label tersebut ya. Kita lihat ya di sini ya. Untuk lebih memperjelas materinya, bisa kalian lihat dalam media presenting yang akan Bapak share sekarang pada layar kalian. Nah, lihat ya. Apa yang kita pelajari, what we learn and we watch from the video, the first is about definition. What is label? Coba bisa dilihat dengan jelas ya. Sudah bisa lihat jelas? Halo anak-anak kami, bisa lihat? Bisa, Label, Bisa, Pak. seperti pengertian di video tadi, Bisa, is Pak. a piece of paper, plastic, film, cloth, metal, or other material affixed to a container or product on which is written or printed information or symbols about the product or item. Coba dibacakan bahasa Indonesianya ini apa? Maria, coba dibaca apa ini label itu? Label adalah? Label adalah teks yang dituliskan di bungkus produk atau diselipkan dalam bungkus produk atau ditempelkan di produk untuk memberikan informasi rinci dari produk tersebut. Oke ya, paham ya? Sit clear sampai di sini ya. And then next, what we are study about again is about social function. Ini pembahasan ulang dari video yang Anda tonton. Apa itu social function dari label? Nah, kita lihat ya. Dari social function dari medicine, social function dari food, social function dari drink. But today we are just focusing on two. Kita hanya fokus pada pembelajaran untuk pertemuan kita pertama dalam Let's Make It Healthy Today. Dalam chapter ini kita hanya berfokus pada medicine dan foodnya saja. Medicine dan foodnya saja. Kita tinggalkan dulu drink untuk pembahasan berikutnya. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang lebih lanjut, I want to make you into two groups. Oke ya. Bapak akan membentuk Anda dulu ke dalam dua grup saja. Ya. Oke ya. Bapak bagi kelompok kalian menjadi dua grup. Nanti kalian berlomba grup mana yang terbaiknya ya. Oke ya, saya ingat ya kawan-kawannya ya. Merinda sama Trisnawati, Rifael. Itu grup pertama ya. Oke ya. Grup pertama. Oke, ternyata kita bisa bentuk 3 grup ini ya. Saya ulangi. Merinda, Trisnawati, Rifael itu grup pertama. Terus kemudian biarlah Maria sama Hotman ya, kerjasamanya ya. Maria sama Hotman untuk grup kedua. Jadi ingat nanti ketika saya ngomong, saya tunjuk grup 2 harus sudah tahu. Grup 1 pun sudah harus tahu. Menti dengan Cindy ya. Menti dengan Cindy ya, bisa ya, sebagai grup ketiga. Oke ya. Now, let's continue our study, our discussion. Today we are just focusing on medicine and food saja. Yaitu text structure-nya. Kalau kamu lihat tadi pada information yang di label tadi hampir sama. Ada sedikit hampir samanya. Yang pertama juga mengenai brand of product-nya, name of product-nya, content-nya, description-nya, terus kemudian ingredients-nya. Dan sama sampai dengan expiration date-nya. Oke ya. Jadi itu dia sampai di sana. Untuk materi kita yang mengenai label tadi, pembahasan label tadi. Oke ya.
Iya, Pak. Next, we now come to our activity 1. Kita masuk ke kegiatan satunya ya. Kita stop presenting dulu ya. But before that, before we come to activity 1, I want you to see kinds of product here. Oke ya. Kita lihat produk di sini. Di sini ada medicine label. There is a medicine label. Oke ya. Saya kasih waktu Anda sekitar 5 menit untuk melihat the information, the social function, the generic structure-nya atau struktur teksnya dan language features yang bisa kamu peroleh di medicine label berikut ini. What is the name of the product? Silakan Rafael coba. What is the name of the product? Nama produknya yang mana ini? Papa Drop Coach, Pak. Paper Drops Coach. Paper Drops Coach. Oke ya. Sekarang kita masuk, Bapak stop sharing dulu ini. Setelah kamu mengetahui bagaimana cara mencari informasi, the information, the social function, the generic structures, and what is the language feature-nya. Ada bagian-bagian language feature-nya. Now we come to activity 1. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita activity 1. Nah, ini kerjasamanya harus dengan kelompok tadi. Ingat kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya. Now I want to present our activity 1. Sekarang kita lihat bagian activity 1-nya. Kita lihat, silakan ya. Bapak inikan dulu untuk bagian kegiatannya. Oke, kita lihat ya. Ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke activity 1. Now we come to activity 1. Perintahnya, lihat, bisa dibaca. Maria, silakan perintahnya apa itu, Maria? Sudah bisa Please terlihat? find the information from the food label above. Activity 2-nya, masuk ke activity 2 ya. Itu disimpan dulu ya. Nanti sekali membahas saja kita sekalian. Baik, sekarang kita masuk ke activity 2-nya. Oke ya. Silakan ini dilihat activity 2-nya. Perintahnya dibaca kembali oleh siapa namanya? Saya coba diwakili sama Trisnawati. Coba dibaca Trisna. Apa ini perintahnya yang kedua? Untuk yang hasil ke diskusi kalian, pembahasan kalian yang pertama, kegiatan pertama disimpan dulu, nanti kita sekalian saja. Ada 3 nanti kita bahas satu-satu, bagiannya satu-satu. Oke, silakan. Silakan. Activity 2-nya, perintahnya bagaimana ini? Analysis the generic structure from a food label below. Baik, itu dia. Silakan. Oke ya, time's up untuk activity 2-nya. Waktunya habis. Selanjutnya, simpan dulu untuk kegiatan 2-nya, untuk latihan keduanya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Masuk kemana kita sekarang ini? Maria, masuk kemana kita sekarang? Ke activity 3-nya ya. Kita masuk ke kegiatan 3-nya ya. Cynthia, Merinda, Hotman, silakan perhatikan kembali. Take a look, kita lihat lagi untuk activity 3-nya. Nah, sekarang ganti lagi yang membaca, coba. Maria tadi sudah, Trisnawati sudah. Siapa yang biasa membaca? Coba. Rifael bisa membaca, Rifael. Silakan Rifael, perintahnya apa ini? Rifael? Silakan baca. Kurang pas pun nggak apa-apa, silakan baca nih perintahnya apa? Compare the two text to find the generic structure and the language Features of the text. Nah, lihat ini. Nah, inilah tabelnya.
tabel comparison-nya atau tabel perbandingannya. Kan ada dua tadi ya, ada medicine label, terus kemudian ada food labelnya ya. Oke, yang Anda cari ya generic structure-nya apa, dari food label generic structure-nya apa. Ini bisa kalian lihat di sini. Terus kemudian dari medicine label language features-nya ada enggak? Apa itunya? Kalimatnya atau statement-nya. Dari food label ada enggak generic structure-nya? Nah, sekarang sudah kalian bisa dapatkan. Bisa kalian lihat ini. Bisa terlihat? Sudah bisa terlihat tampilannya belum? Udah, Belum? Pak. Bisa ya? Udah, Pak. Cuma lihat ini ya. Baik. Kita lihat di sini. Nah, sekarang time to discuss. Kelompok Ini sudah 2, ada Pak. materinya. Kelompok 2. Oke, silakan. Brand Brand of of produknya. produknya Silakan. yaitu breakfast cereals. Breakfast cereals. Terus next. Selanjutnya. Name of Lanjutkan aja. product atau jenis produknya itu low at low fat. Silakan. Low fat. Oke, terus lanjutkan. Kontennya. Content atau amount-nya di sini kami tidak menemukannya atau not available. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada konten. Are you serious? Yakin? Oke, nanti Or- kita bahas ya. Nanti kita bahas. Iya, Oke, bisa. teruskan. Yang Or keempatnya, description ya, tampilkan dulu. di mana terletak dalam bagian yang mana? Deskripsinya terletak bagian yang mana? Menurut Anda, kelompok Anda, menurut kelompok Anda terletak di bagian mana? Not available. Ada Pak. kan? Ada. Ada deskripsinya. Nah, oke, menurut Anda tidak ada. Oke lah, nanti kita bahas lanjutkan lagi. Terus bagian yang selanjutnya, ingredients-nya. Ada kan Ingredients-nya ingredients-nya di sini? itu Ada ya? yes ada sir. Ya, yang Whole mana? grain Whole grain sampai grain. dengan dengan species. iya, sampai dengan Species. kalimat species atau kata Species. spesies. Oke, selanjutnya 6 Direction direction to to use ada not nggak? available sir. Oke, tidak Not ada. available. Oke, nanti kita tunjukkan, kita bahas nanti ya. Terus kemudian direction to store-nya ada? Yang ketemukan direction to store-nya di sini? Cara cara penyimpanannya ada nggak? Enggak ada Pak. Nggak ada. Oke, nanti kita Anda ya. Terus kemudian terakhir, gelas ada? Ada. Apa? Ada sir. Apa di sini? Used by 1/12/2010. December. December. First. Oke, hanya itu saja ya. Direction to use sama direction to store. Oke. Untuk yang kedua, kegiatan yang keduanya, menganalisa generic structure-nya. Siapa yang bisa? Kelompok siapa yang bisa? Silakan. Menganalisa generic structure. Biar cepat-cepat, biar selesai kita ini. Generic structure-nya, silakan. Kelompok mana saja? Silakan boleh. Yang bersedia. Bahas pertama, bahas bersama. Kelompok siapa yang bersedia? Saya, Pak. Siapa? Maria lagi? Dua Pak. Silakan kelompok 2. Oke, silakan. Apa yang Anda bisa temukan di sini? Yang Brand pertama of adalah brand of products-nya. One brand Apa of namanya? product. Attachment-nya nutrition facts. Oke, terus kemudian Nutrition facts. bagian Name yang of kedua apa? produknya Oke, namanya tadi apa yang pertama nih? Coba ulangi lagi. nutrition Maria? facts, sir. Apa? Nutrition Nutrition facts, sir. facts. Oke, terus ini menurut pendapat kelompok 2-nya lagi tadi. Oke, silakan selanjutnya. Name of produknya, statementnya not available. Genetic engineer. Yang keduanya apa? Silakan. Yang keduanya, kalau bagian yang keduanya adalah apa tadi yang harus yang dicari? Yang bagian keduanya apa? Yaitu name of produknya ya. Name of produknya apa? Yes, sir. Ya, name of produknya apa di sini? Apa namanya? Ada nggak nama produknya ini? Ada nggak nama produknya? Terlihat di mana dia kalau nama produknya? Coba perhatikan yang mana? Name of the product. Yang mana? Ada nggak?
Enggak, sir. Nama produknya nggak ada ya? Nggak ada ya? Enggak ada, sir. Oke. Atau memang betul tidak ada? Namanya di sini nggak ada. Biasanya karena gambar apa namanya jagung, popcorn ya kan biasanya, tapi nggak ada ya. Oke, next. Terus bagian yang ketiganya apa? Kantennya. Ada kantennya nggak? Kantennya Enggak nggak ada, ada. sir. Isinya nggak ada. Enggak ada. Are you sure? Oh, Nggak ada? serving size. Yang mana itu? Yang mana itu? Which one? Di bagian yang mana? Serving. Ini dia ya. Ini dia ya. Yes, sir. Jadi ini Yes, karena sir. dia kotak mungkin serving size-nya berisi 125 gram. Itu untuk yang serving size-nya. 125 gram. Per kontainernya about 3.5 gram ya. Oke ya. Oke, terus kemudian selanjutnya bagian yang ketiganya apa? Deskripsinya Description-nya. Oke, silakan. Ada nggak di sini? Ada ya? ada, sir. Yang bagian mana? Ada, sir. Bagian kotak yang mana? Yang di Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Ya, ini kanan. ya, sebelah sini ya, description-nya ya. Description itu Yes, sir. artinya bagian di dalamnya ada kolesterolnya, sodiumnya, itulah description-nya kan. Oke, terus kemudian yang keempatnya apa? Ingredients-nya? Ingredients. Ingredients-nya Ada, sir. ada ya. Nah, ini dia. Sweet Ya kan? corn, water. Sweet corn, water, sugar, and salt. Ya kan? Salt. Oke, selanjutnya direction to use-nya ada nggak? Direction to use-nya. Ada? Direction to use-nya ada nggak? Cara penggunaan pakaiannya, cara penggunaannya. Nggak ada ya? Not available. No, Ada sir. nggak? Nggak ada, sir. Oke, next. Selanjutnya. Bagian selanjutnya apa? Direction to store. Direction to use-nya ada nggak? Not available. No. Nggak ada, sir. Yang kuat suaranya. And the last expiration date-nya ada. Ada expiration date-nya? Nggak ada, sir. No, are you sure? Nah, ini dia. Ini biasanya. Ini disebut dengan expiration date-nya. Expired date. Iya. Tanggal 19 bulan 9 tahun 2001. Satu. Oke ya, itu dia sampai penggunaan. Oke, sampai di situ. Untuk kegiatan activity 2-nya. Sudah jelas? Sudah jelas itu activity 2-nya? Sudah jelas? Yes, sir. Oke, nah sekarang kita masuk ke activity ketiganya. Membandingkannya itu. Lihat ini kolom pembandingannya. Sama seperti tadi. Nah sekarang kita berfokus pada language features-nya saja. Language features-nya. Kita berfokus pada language features-nya. Apa sih yang language features-nya yang bisa dicari di sini? Language feature tadi bagian-bagiannya ada 4 kan tadi kan? Yang paling ini sekali adalah apa? Kalimat apa? Imperatif dan prohibition sentence ya. Imperatif verb-nya dan prohibition, kalimat larangannya, ya kan? Dan kalimat perintahnya. Ada nggak kalian temukan di sini? Coba, di antara ini dulu. Itu dulu bagian itu yang kita bahas dulu. Coba, lihat. Ada nggak? Kalau untuk kalimat perintahnya ada nggak di sini? Di medicine label ini. Ada nggak? Silakan, kelompok seluruhnya boleh, silakan. Ada nggak? Menurut ada nggak? Menurut Anda? Ya, silakan. Ada ya? Tadi kan sudah kita bahas di atas. Itu apa di sini? Ini lihat ini apa? Not to be used in children under 2 years. Ini kan prohibition, kalimat larangan ini kan. Terus kemudian kalimat perintahnya apa? Kalimat perintahnya sekaligus prohibitionnya juga. Do not use, jangan gunakan jika ini apa namanya tutupnya itu rusak. Blister steelnya is broken. Sudah? Nah itu dia kalau untuk language feature di medicine labelnya. Nah sekarang kita masuk ke food labelnya. Language feature-nya ada nggak komponen bagian-bagian language feature-nya di sini? Ada nggak? Seperti kalimat yang di medicine labelnya tadi. Do you find the language features-nya? Ada kalimat larangan dan perintahnya di sini di food labelnya? Coba kalian lihat sini. Ada nggak? Ada, sir. Ada. Not a significant source of added sugar. Oke, ulangi. Ya itu betul sekali. That's good. Yang mana tadi? Not a significant source of added sugar. Ya.
not a significant source of added sugars. Ya, jangan terlalu menambahkan sumber gula, ya kan? Artinya jangan menambah gula lagi itu maksudnya. Ya, karena mungkin sudah berisi gula dari sini. Ya, kalau di sana ada dua, ada kalimat prohibition dan kalimat imperatifnya. Di sini hanya ada apa? Kalimat prohibitionnya saja, ya kan? Tidak ada kalimat apa? Perintahnya. Ya, hanya kalimat larangannya. Sampai di sini pembelajaran kita, Anda sudah menemukan generic structure-nya, terus kemudian language features dari ini. Oke. Nah, itu tadi untuk kalian activity 4-nya, Anda mempresentasikan hasil dari 1, 2, 3 dan kelompok kegiatan 1, 2, 3-nya. Itulah kegiatan keempat kita. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kita hari ini. Very much. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, coba salah satu dari kalian silakan sampaikan refleksi atau semacam ringkasan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa saja boleh. You may say in Indonesia or in English. Silakan, boleh Anda dalam menyampaikan refleksinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, silakan anak-anak kami. Salah satu, 2 orang. Silakan. Dari Maria Angelika, apa sudah kamu pelajari hari ini? Silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran ini bahwa definisi dari label itu adalah teks yang dituliskan di bungkus produk atau diselipkan di dalam bungkus produk atau ditampilkan di produk untuk memberikan informasi rinci dari produk tersebut. Dan label juga digunakan pada obat-obatan, minuman, dan juga makanan. Ya, itu pendapat dari Angelika. Thank you very much, Maria Angelika. Tepuk tangan untuk Maria. Silakan tepuk tangan untuk Maria. Baik, itu dia. Dan terus kemudian sebelum kita mengakhiri, before we end our lesson today, nanti kalian cek di pembelajaran kita, Bapak kirimkan assessment-nya di Google Classroom kalian nanti ya. Itu sudah Bapak kirimkan. Ini hanya sekedar mengingatkan lagi. Nanti ada waktu pembatasannya sampai jam berapa nanti situ bisa kalian lihat. Contoh ini Bapak sudah sampaikan. Ini supaya sekedar bisa kalian lihat saja. Nah, ini dia sudah Bapak sampaikan ya. Nanti kalian sampaikan jawabannya sampai dengan pukul 10 malam. Jam 10 malam sudah Bapak kasih waktu di situ ya anak-anak kami ya untuk jawaban dari assessment-nya. Oke. Thank you very much for our lesson today. Before we end our study, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, jangan lupa untuk anak-anak kami tetap menjaga kesehatan, terus kemudian jauhi kerumunan selama kalian beraktivitas di luar. And don't forget to wash your hand, untuk mencuci tanganmu sampai di rumah. Dan kemudian sama-sama untuk menjaga kesehatan. Oke ya, that is untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Maria, silakan ditutup kelasnya dengan doa. Let's pray together. In the name of the Father and Son, the Holy Spirit. God, we have finished study. Thank you for your blessing. In the name of God we pray. Amen. In the name of the Father and Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much for your attention. You're welcome, sir. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi lanjutannya, yaitu mengenai food label, medicine dengan drinks. Oke ya, thank you very much for your attention today. Thank you for your cooperation. See you on the next day. Bye-bye, students. See you, sir. Bye-bye. See you, sir. Thank you very much ya.